Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka dari perkara amalan-amalan yang membuat timbangan amalan kebaikan kita menjadi berat, selain dari dua perkara yang kami sebutkan, di sana masih banyak perkara-perkara yang lain yang mana tujuan kita menjadikan berat amalan kita di mizan, karena barang siapa yang berat amalan kebaikannya dari amalan buruknya, dia akan hidup mulia di surga. Seperti Allah berfirman di surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka qiraah yang kita baca di sini adalah Al-Kisai. Di sini disebutkan barang siapa yang timbangan mizannya berat dari amalan-amalan yang baik, dari amalan buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam keadaan kehidupan yang mulia di dalam surga. Namun fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, maka barang siapa yang timbangannya kebaikannya lebih ringan dari timbangan buruknya, maka dia akan dilemparkan kepada hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api neraka yang menggelegak. Maka oleh sebab itu, kerjakanlah amal-amal soleh yang akan banyak memberatkan timbangan amalan-amalan kita. Maka dari amal ibadah yang ketiga adalah banyak melaksanakan tasbih. Yang makna tasbih adalah mensucikan Allah dari keburukan. Dan tahmid, makna tahmid adalah memuji Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka barang siapa yang melaksanakan tasbih dan tahmid, maka dia akan mempunyai amalan yang sangat berat di mizan. Seperti datang di dua hadis. Di hadis yang pertama muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, kalimatan khafifatan fil lisan habibatan inda rahman sakilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dua kalimat yang sangat mudah, di mana dua kalimat ini adalah khafifatan fil lisan, di lisan kita ringan, namun dicintai keduanya oleh Allah dan menjadi sangat berat di dalam timbangan kita. Ucapan yang mudah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang maknanya maha suci Allah dan maha terpuji dia, dan maha suci Allah yang mana dia sangat mulia dari sifatnya. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Maka taharah itu adalah dia dari setengah keimanan, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi mizan kita. Maka dari perkara yang keempat, seperti datang dari Abdullah ibn Huraith, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan dan disahihkan oleh Syekh kami Al-Wadi rahimahullah di As-Sahih Al-Musnad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma khafafta ala abdika min amalin
illa kutiba laka minal hasanat. Maka tidaklah kamu meringankan dari orang-orang yang bekerja untukmu. Di sini ditafsirkan dari budak-budak di zaman dulu yang bekerja untuknya. Atau bisa lebih umum lagi, orang-orang yang bekerja jasa kepadamu, seperti orang-orang kuli bangunan, tukang bangunan, ataupun bahkan IRT, ibu rumah tangga. Maka barang siapa yang memudahkan urusan mereka, maka akan menjadikan timbangan yang berat di hari akhirat kelak. Dan begitupun dari perkara-perkara yang menyebabkan timbangan berat juga di hari akhirat adalah perkara yang disebutkan oleh Nabi, 5 perkara. Seperti datang di dalam hadis dari Abu Salam Mamtur Al-Habsi, dari sahabat yang merupakan namanya tidak diketahui, namun dia ra'i Nabi, penggembala Nabi Muhammad SAW dari budaknya, meriwayatkan dari Nabi, bah la khamsun asqal fil mizan. Maka awas, ingatlah dari 5 perkara yang sangat berat di mizan timbangan. Maka yang pertama, la ilaha illallah, bertahlil. Dan yang kedua, Allahu Akbar, bertakbir. Dan yang ketiga dan yang keempat, at-tasbih wa tahmid, seperti tadi. Dan yang kelima, al-waladu soleh yutawaffa ala rajulin fayahtasibuhu. Seorang anak yang soleh yang meninggal atas kedua orang tuanya, dan orang tuanya merasa sedih dan bersabar atas meninggalnya anak yang soleh, maka dia akan mendapatkan pahala kesabarannya dengan mizan yang sangat berat. Maka hadis ini pun barakallahu fikum adalah hadis yang sahih. Maka di sini menjadi pendalilan tambahan dari penjelasan keutamaan anak yang soleh. Karena anak yang soleh investasi bagi kita yang hakiki. Maka investasi bagi kita manusia yang hidup di dunia bukanlah Pajero Sport atau rumah-rumah mewah di villa-villa yang sangat tinggi harganya, ataupun bukanlah sertifikat tanah di tanah-tanah yang basah seperti di pinggir jalan dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi investasi yang paling mahal adalah anak-anak yang soleh. Yang mana anak-anak yang soleh, jika dia masih hidup, orang tuanya ini akan memberikan kebaikan padanya, di mana dia akan melaksanakan kebaikan kepada bapaknya, birrul walidain. Dan di saat bapaknya telah meninggal, ibunya telah meninggal, akan mengalir pahala dengan doa-doa darinya, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ma min abdin, tidaklah Bani Adam, seorang hamba Allah, idza mata inqata'a alaihi illa bi ihdas salas, jika dia mati akan terputus amalan di dunianya kecuali 3 perkara: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan ini poin pendalilan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan baginya. Maka orang yang mempunyai anak soleh, anaknya berada di pondok pesantren, melaksanakan sholat berjamaah, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan berakidah-akidah yang sahihah, maka orang ini mendapatkan dunia dan hari akhirat dari investasi yang besar. Maka di hadis ini disebutkan, jika seseorang meninggal atasnya anak soleh dan dia masih hidup kedua orang tuanya ini, anak soleh ini disekolahkan di pondok, menjadi laki-laki yang soleh, perempuan solehah, kemudian meninggal sebelum dia memberikan banyak faidah kepada orang tuanya, memberikan birrul walidain, ataupun orang tuanya mati sebelum, atau dia mati sebelum orang tuanya mendapatkan doa-doa dari
anak ini di saat meninggal, maka jika dia sabar, mendapatkan mizan hasanat yang sangat berat. Maka hadis ini hadis yang sahih. Dan yang terakhir, yang keenam, dari amalan yang paling berat di mizan dan tiada bandingannya adalah perkara yang mudah yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Apa itu? Amalu tauhid. Mengesahkan Allah dalam segala peribadatan. Maka salat kita, puasa kita, haji dan umrah kita, dakwah kita, belajar kita, semuanya diberikan kepada Allah. Sembelihan kita diberikan kepada Allah. Seperti Allah berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka tidaklah salatku dan sembelihanku dan hidupku dan matiku hanya diberikan straight to Allah, diberikan hanya kepada Allah. He is the one and only. Maka itu amalan tauhid sesuai dengan perintah Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah secara tauhid. Maka ini amalan hisab di mizan hasanah yang paling berat, yang banyak kaum muslimin tidak menyadarinya. Maka mana pendalilannya? Seperti hadis yang telah kita lewati. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Laits ibn Sa'ad, dari Amir ibn Yahya, dari Abi Abdurrahman al-Hubuli, an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sanadnya sahih dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Al-Jami' As-Sahih. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang di hari kiamat, sayatakhlassullah yaumal qiyamah amamal khalaik, akan didatangkan seseorang di depan manusia yang mana orang ini mempunyai keburukan, mempunyai catatan amalan yang 99 gulungan. Maka catatan amalan ini banyak dan sangat berat. Kemudian orang ini ditanya oleh Allah, hal indaka syai'un qat wa hal dhalamaka al-katibun, apakah telah mendolimi malaikat penulis catatan keburukan, menambahkan keburukan kepadamu? Tidak ya Rabb. Kemudian apakah kamu mempunyai amalan yang baik selain dari amalan kamu yang buruk yang tercatat di 99 gulungan catatan ini? Tidak wahai Allah. Orang ini putus asa. Maka Allah yang maha rahmah, pada hari itu injustice for all, keadilan untuk semua makhluk. Orang ini ternyata tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah, mempunyai amal ibadah tauhid. Inilah poin pendalilannya. Dia mempunyai ibadah tauhid, salatnya hanya untuk Allah, puasanya hanya untuk Allah, namun dosanya sangat besar, baik dosa kepada Allah Jalla wa'ala, maka tercatat keburukan 99 keburukan, 99 gulungan, semuanya tercatat keburukan. Dan jika dipanjangkan kama salimada basorin, jika dipanjangkan sejauh mata memandang satu gulungan tersebut, maka kemudian Allah mengatakan, la azlimu kal yaum, aku tidak akan pernah mendolimi siapapun, kamu juga diantaranya. Dikeluarkan di dalam hatinya bitaqah la ilaha illallah, dikeluarkan di dalam hatinya kart tauhid, tauhid kart. Maka setiap orang yang muwahhid, yang tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah, diberikan kart tauhid, tauhid la ilaha illallah. Maka akan ditimbang di mizan. Maka orang yang putus asa ini mengatakan, ya Rabbana, ma hadhihi sijillat ala hadhil bitaqah. Maka wahai Allah Rabb kami, bagaimana gambarannya timbangan ini? 99 gulungan dosa-dosaku yang sangat berat dibanding dengan amalan tauhid la ilaha illallah yang berupa kartu yang gambarannya ringan. Maka apa jawab Allah? La adlimukal yaum, aku tidak akan pernah mendolimi kamu. Akhirnya wudi'a asijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Ditimbanglah di neraca dosa 99 gulungan yang berat dan besar dan banyak tadi. Kemudian disimpan
Kartu la ilaha illallah yang gambarannya kecil di pandangan mata, disimpan di neraca yang satu lagi, neraca kebaikan. Fatashatis sijillat wasakulatil bitaqah. Maka terangkat ringan 99 gulungan ini. Dan kartu la ilaha illallah menjadi berat. Dan di hadis disebutkan bahkan, wa ma yuskilu alallah wa ma yuskilu ala ismillah syai'an. Maka tidak ada yang lebih berat dari amal tauhid, dari la ilaha illallah, dari nama Allah Jalla wa Ala. Maka inilah dari 6 perkara, dari amalan-amalan yang mudah kita lakukan, namun sangat berat di mizan, dan menyebabkan kita akan mendapatkan pahala-pahala yang sangat berat. Maka oleh sebab itu, ihris ala ma yanfa'uk. Maka semangatlah untuk melaksanakan apa-apa yang bermanfaat bagi kalian. Maka igtanim fursatak fi hadhihi dunya wala tansa bizad liyaumil ma'ad. Maka jangan lupa atas bekal kamu kelak di hari akhirat. Maka banyaklah mengamalkan amal-amal yang soleh agar wazan timbangan kita yang baik menjadi berat. As'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman wa an yursida wulata amrina ila tariqil haq. Maka kami meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta dari segala fitnah, dan juga negeri Yaman, baik fitnah gonjang-ganjing politik ataupun perperangan di antara kaum muslimin, perang saudara, civil war, ataupun bencana-bencana yang besar yang dikarenakan tangan-tangan kita. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maka Allah jauhkan negeri NKRI ini dari kehancuran, baik kehancuran moralnya ataupun kehancuran dari kaum muslimin ataupun kehancuran dari tsunami dan bencana alam. Dan yang kedua, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk selalu kepada presiden kita Pak Jokowi dan para staf pemimpin negeri kita, agar mereka selalu dibimbing kepada sunnah, kepada Al-Quran, sehingga mereka melaksanakan undang-undang dan kepemimpinan di negeri ini dengan kepemimpinan di atas sunnah dan Al-Quran. Sehingga kita rakyat yang wajib taat kepada mereka, taat untuk ketaatan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan kita doakan agar ikhwah yang hadir di sini, di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Darmas Raya Sumatera Barat ini, an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa an yurziqana ilman nafi'an. Maka kami memohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki yang halal yang melimpah, dan kami meminta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu kepada kami yang bermanfaat di dunia dan di hari akhirah. Dan kami mohon kepada Allah an yataqabbal minna a'malana. Kita meminta kepada Allah agar Allah menerima segala amalan-amalan kami. Salat berjamaah kami, salat Jumat kami, belajar, menuntut ilmu, berdakwah, dan seterusnya. Dan kita memohon kepada Allah terutama atas operasi dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi yang free of charge, yang gratisan ini. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan dakwah kita, sehingga stok beras, stok makanan, dan juga pembayaran dari listrik dan kuota internet dan sebagainya Allah mudahkan sesuai ucapan Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka yang terakhir kami doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Stau tarasu. Sau sufufakum. Rapatkan, luruskan shaf. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi al-yahud wan nasara. Apalagi di masjid kita hidupkan sunnah ini. Allahu akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah